1. Standar nasional BAU. Yang biasa disebut standar BAU di Indonesia adalah busur recraft takedown, limbs bisa dibongkar pasang, yang risernya berbahan kayu dan limbsnya berbahan kayu berlapis fiberglass. 2. Recraft BAU. Busur yang diperbolehkan di Olimpiade. Dalam bentuk dan aksesorisnya sama seperti busur standar nasional BAU. Namun yang membedakan adalah, dari bahan riser dan bahan limbsnya saja. Recraft BAU merupakan alat lanjutan dari busur standar nasional BAU. Karena hanya busur recraft BAU yang dipertandingkan sampai tingkat internasional dan Olimpiade. 3. Compound BAU. Bicara tentang compound BAU, perlengkapan memanah ini pasti sudah tidak asing bagi Anda yang sedang mendalami archery. Kita tahu bahwa sejak pertama kali ditemukan puluhan ribu tahun lalu, panahan terus berevolusi mengikuti kebutuhan manusia. Di dunia modern, ketika tidak lagi digunakan untuk berperang dan lebih fokus pada dunia olahraga, compound BAU menjadi salah satu produk dari evolusi panjang tersebut. Busur ini cukup populer bagi para atlet panahan. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel kami. Channel yang membahas tentang panahan, sharing persoalan panahan, teknik memanah dan bertukar ilmu tentang panahan. Saya doakan semoga Anda selalu diberkahi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang divisi panahan yang sering dilombakan, baik dilombakan di tingkat daerah, nasional bahkan internasional. Panahan atau dalam bahasa Inggrisnya, archery. Archery adalah salah satu olahraga yang dilakukan pemanah dengan cara menembakkan anak panah dengan bantuan busur untuk mencapai target atau sasaran tembak pada jarak yang sudah ditentukan. Berdasarkan pembinaan kondisi fisik, ada komponen-komponen fisik yang lebih spesifik untuk panahan, yaitu daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan struktur atau akurasi. Dengan memiliki kekuatan otot dan daya tahan otot yang baik, maka akan memberikan keuntungan besar bagi pemanah untuk tampil di puncaknya. Di samping itu, memanah membutuhkan kekuatan otot tubuh bagian atas dan inti yang menggerakkan kelompok otot utama. Di Indonesia olahraga panahan dibagi beberapa kriteria atau divisi, yaitu panahan tradisi atau tradisional dan panahan modern. Panahan tradisi atau tradisional terdiri dari 1. Jemparingan. 2. Horsebau. Sedangkan panahan modern atau panahan yang sering dilombakan dari tingkat daerah nasional bahkan internasional terdiri dari 1. Standar nasional BAU atau recraft dari kayu atau wood. 2. Recraft BAU. 3. Compound BAU. 4. Barebow. Barebow merupakan panahan tradisi yang menuju panahan modern. Akan kami jelaskan divisi panahan modern, agar orang tua, archer pemula ataupun yang mau mencoba dan akan menjadi atlet panahan tahu, mengenal dan mengerti semua seluk-beluk alat dan teknik panahan. 1. Standar nasional BAU. Yang biasa disebut standar BAU di Indonesia adalah busur recraft takedown, limbs bisa dibongkar pasang, yang risernya berbahan kayu dan limbsnya berbahan kayu berlapis fiberglass. Contohnya yang umum adalah Chartel Sirius Plus, Sebastian Flute, SF, Optimo, Samik Polaris DLL. Standar BAU sangat diminati oleh archer pemula dan orang tua, karena harga yang sangat terjangkau, namun manfaat dan kelasnya hampir sama dengan recraft BAU. Ini yang menjadikan penyemangat untuk orang tua dan archer pemula. Dalam kompetisi panahan Indonesia, standar BAU ini boleh mengikuti ronde nasional dan ronde recraft. Tapi di kompetisi internasional, gak ada yang namanya ronde nasional. Jadi, standar BAU pun masuknya ke ronde recraft. Ronde nasional outdoor biasanya berjarak 40 meter.
Saat ini PON 2024 untuk standar nasional BAU, menggunakan jarak 50 meter, 40 meter dan 30 meter di babak kualifikasi, agak sedikit berbeda dengan recrev BAU yang di babak kualifikasi hanya 2 sesi, namun di standar BAU ada 3 sesi, 3 jarak. Namun di sesi eliminasi atau aduan tetap di jarak 40 meter. Sesuai aturan dari PB Perpani tentang batas usia yang diperbolehkan ikut PON 2024. Sedangkan perlombaan panahan untuk pemanah pemula, saat ini sangat banyak dan berbagai jarak, sesuai umur atau usia, bisa juga sesuai kriteria tingkat sekolah, dari SD, SMP dan SMA. Ada juga perlombaan outdoor dan indoor. Jadi bagi para orang tua, saat ini tidak perlu bingung dan ragu, apabila ingin putra-putrinya menjadi atlet panahan, karena di samping alat-alat panahan yang saat ini terjangkau namun dilihat dari pencetakan prestasi, sangat terbuka lebar sesuai kriteria umur dan sekolah. Perlombaan untuk pemula dari jarak 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter, 30 meter, 40 meter dan 50 meter di divisi standar nasional BAU. Apakah tidak bangga? Punya anak yang masih usia dini namun sudah mencetak prestasi dan menghasilkan medali. Hehehe. Dua, recrev BAU. Busur yang diperbolehkan di Olimpiade. Dalam bentuk dan aksesorisnya sama seperti busur standar nasional BAU. Namun yang membedakan adalah, dari bahan riser dan bahan limsnya saja. Recrev BAU merupakan alat lanjutan dari busur standar nasional BAU. Karena hanya busur recrev BAU yang dipertandingkan sampai tingkat internasional dan Olimpiade. Dalam dunia panahan, busur recrev atau recrev BAU seringkali menjadi andalan bagi para pemanah. Tak hanya di kompetisi biasa, juga pada ajang internasional, seperti Olimpiade. Recrev BAU memang merupakan jenis busur yang paling diminati di olahraga panahan sekarang ini. Secara desain, busur ini terdiri dari 3 bagian utama. Dari riser yang berfungsi sebagai pegangan dan tempat aksesori lain dipasang, serta sepasang limp yang merupakan sumber energi pegas busur. Di Indonesia, popularitas recrev BAU juga sangat tinggi. Mengulik tentang recrev BAU, hal menarik dari busur ini adalah sejarahnya. Siapa sangka, perlengkapan memanah tersebut melalui evolusi yang sangat panjang, mengarungi ruang dan waktu selama 1 milenia. Jadi, bukan tidak mungkin para nenek moyang kita dulu sudah menggunakan jenis busur ini untuk berburu dan berperang, sebelum kemudian menjadikannya sebagai perlengkapan olahraga di masa yang damai. Saat menggunakan busur ini, anggota badan diposisikan pada bagian atas dan bawah, sementara ujung-ujung busur melengkung menjauhi pemanah. Ini pula yang menjadi alasan dari penamaan recrev, atau kurva ulang. Dalam dunia panahan profesional, recrev BAU sudah digunakan di Olimpiade sejak tahun 1972. Berkat hal ini, pengembangan busur recrev terus dilakukan demi memberikan kenyamanan dan ketepatan tembakan para pemanah di ajang-ajang kompetitif. Cara menggunakan recrev BAU untuk memanah. Secara teori, saat menggunakan busur recrev seorang pemanah memegang pegangannya sembari mengangkat lengannya setinggi bahu, lalu menarik tali kembali ke wajahnya menggunakan jari-jarinya. Sejurus kemudian setelah bidikan dirasa pas, sang atlet akan meregangkan jari untuk melepaskan senar, sekaligus melepaskan tembakan. Dalam kacamata fisika, energi yang tersimpan pada anggota badan yang tertekuk ditransfer melalui tali dan masuk ke anak panah, yang semakin memperkuat tembakan anak panah. Tarikan busur recrev secara kompetitif, yang dilakukan oleh atlet profesional rata-rata memerlukan gaya lebih dari 20 kg, dan anak panah yang ditembakkan dari busur recrev mampu melaju dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam. Dulu kayu, recrev BAU kini dilapisi serat karbon. Pembuatan recrev BAU dengan teknologi modern juga mengalami pengembangan. Tak lagi mengandalkan serat-serat kayu, busur itu kini terbuat dari serat karbon laminasi dan busa karbon yang memperkuat bagian badannya. Meski begitu, masih banyak produsen-produsen busur recrev tradisional yang masih mengandalkan bahan-bahan alami, seperti bambu sebagai salah satu campuran dalam menciptakan peralatan tersebut. Pada badan recrev BAU memiliki riser, atau pegangan.
Biasanya riser terbuat dari aluminium atau serat karbon yang berfungsi sebagai alas tempat lem panahan. Lem berada pada bagian ujung busur yang menjadi penahan tekanan ketika tali busur ditarik ke belakang sebelum pemanah melepaskan tembakan. Untuk membantu meningkatkan akurasi tembakan, pemanah biasanya menggunakan sight yang dipasang pada riser. Selanjutnya juga ada stabilisator, batang panjang yang menonjol dari depan riser, batang pendek yang menonjol ke samping atau belakang, serta peredam, yang membantu menyeimbangkan busur dan mengurangi getaran saat anak panah dilepaskan. Sejarah recurve bow di kompetisi internasional. Seperti disebutkan di atas bahwa dalam dunia olahraga modern, pengembangan recurve bow untuk para atlet profesional sudah dimulai sejak gelaran Olimpiade 1972. Termasuk juga digunakan dalam kompetisi Paralimpiade dan pertandingan-pertandingan kelas dunia. Aturan mainnya, pemanah recurve diberi tantangan untuk menembak dengan jarak sasaran sejauh 70 meter. Papan sasaran memiliki ukuran diameter sebesar 122 cm dengan 10 cincin yang menjadi poin tembakan yang diameter ukurannya 12,2 cm. Pada fase kualifikasi, atlet memiliki kesempatan menembakkan 72 anak panah. Selanjutnya pemanah akan mendapatkan peringkat berdasarkan skor totalnya. Nilai tersebut nantinya akan menentukan unggulan-unggulan teratas. Dilanjut dengan fase eliminasi, di mana atlet akan bertarung secara head-to-head dan setiap pemenang akan melaju ke babak selanjutnya. Untuk sistem penilaian pertandingan menggunakan set. Setiap pemain harus berebut memenangkan 6 set point dalam kompetisi individu atau 5 set point untuk kompetisi beregu atau beregu campuran. Pemenang akan mendapatkan 2 set point, sementara untuk hasil imbang, masing-masing mendapatkan 1 set point. Untuk satu set terdiri dari 3 anak panah pada kompetisi individu, 4 anak panah pada kompetisi beregu campuran, dan 6 anak panah pada kompetisi beregu. Itulah sekelumit kisah tentang recurve bow. Dari busur kayu biasa, ini menjadi salah satu nomor dalam olahraga panahan internasional dan olimpiade. 3. Compound bow. Bicara tentang compound bow, perlengkapan memanah ini pasti sudah tidak asing bagi Anda yang sedang mendalami archery. Kita tahu bahwa sejak pertama kali ditemukan puluhan ribu tahun lalu, panahan terus berevolusi mengikuti kebutuhan manusia. Di dunia modern, ketika tidak lagi digunakan untuk berperang dan lebih fokus pada dunia olahraga, compound bow menjadi salah satu produk dari evolusi panjang tersebut. Busur ini cukup populer bagi para atlet panahan. Dengan compound bow, memanah menjadi lebih mudah dan efisien. Inovasi ini ditemukan pada tahun 1960 dengan mengandalkan sistem yang lebih modern berupa katrol dan kabel. Hasilnya, memanah jadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih menyenangkan bagi sebagian orang dibandingkan dengan jenis busur-busur lainnya. Walau begitu, baru pada kejuaraan panahan dunia tahun 1995, compound resmi diperkenalkan, menemani recurve yang sudah lebih dulu menjadi disiplin olahraga panahan. Dalam mekanisme penggunaannya, pemanah dengan compound bow menarik tali busur dengan menggunakan alat bantu pelepas anak panah. Sistem kerja busur ini membuat para atlet jadi lebih hemat tenaga. Dikutip dari World Archery Sport, penggunaan energi untuk menembak dengan menggunakan compound bow membutuhkan kekuatan sekitar 28 kg. Saat menarik penuh, beban yang ditahan oleh seorang pemanah mencapai 6 kg. Namun saat anak panah dilepaskan, kecepatannya bisa mencapai lebih dari 350 km per jam. Wah! Selain itu, alat bantu berupa kaca pembesar juga diperbolehkan untuk dipasang pada busur ini. Layaknya seorang penembak runduk, penggunaan komponen ini membuat kompetisi jadi lebih menarik. Tembakan lebih tepat sasaran dan setiap pertandingan berjalan lebih menarik dan menegangkan, tak hanya bagi pemanah tapi juga penontonnya. Dalam penggunaannya, seorang atlet yang menggunakan compound bow menggunakan riser, atau pegangan yang berfungsi sebagai alas untuk menghubungkan perangkat links. Pada ujung links terdapat perangkat yang berfungsi seperti katrol, disebut sebagai chams. Perangkat ini kemudian dihubungkan dengan kabel dan tali busur. Seperti disebutkan di atas bahwa compound bow juga dilengkapi dengan sight, atau perangkat sejenis teropong untuk meningkatkan penglihatan terhadap sasaran. Alat ini dipasang pada riser menggunakan semacam penjepit, ditemani dengan bubble level. Selain itu juga ada stabilisator, batang panjang yang menonjol secara horizontal di depan riser,
serta batang pendek mencuat ke samping atau belakang, dan biasanya dilengkapi dengan pemberat. Fungsinya untuk menyeimbangkan busur saat pemanah sedang membidik sasaran. Yang terakhir adalah peredam. Perlengkapan compound bow ini berfungsi mengurangi getaran saat panah dilepaskan. Tiga fase saat memanah dengan compound bow. Dalam membidik dan menembak menggunakan compound bow, kita tidak hanya dituntut memiliki fisik yang prima. Seperti disiplin panahan lain, dibutuhkan juga kendali mental tingkat tinggi untuk fokus dalam menjaga kestabilan busur Anda. Sangat penting bagi seorang pemanah untuk membidik dan mengeksekusi di saat yang tepat, dengan ketinggian dan kecepatan yang juga tepat. Apalagi ketika berada di tengah-tengah kompetisi, di mana faktor-faktor lain juga sangat menentukan, seperti kecepatan angin, jarak sasaran, hingga riuh rendah suara penonton yang mungkin sengaja mengganggu konsentrasi seorang atlet agar jagoannya tidak kalah. Walaupun dilengkapi dengan alat-alat yang modern, atlet yang menggunakan compound bow juga harus berlatih keras dan konsisten agar bisa meraih capaian tertinggi. Ada tiga fase berbeda yang menemani saat seseorang menggunakan busur ini. Di fase pertama, seorang atlet menarik busur secara maksimal hingga berhenti secara mekanis. Tahap ini membutuhkan tenaga yang lebih besar. Semakin ditarik, beban beratnya semakin berkurang sehingga membuat pemanah lebih nyaman dalam membidik sasaran. Pada fase kedua, pemanah akan mulai melakukan bidikan. Dengan bantuan skope serta memperhitungkan kondisi alam, seorang atlet akan mencoba mendapatkan poin tertinggi dengan menarget bagian tengah papan sasaran. Di fase terakhir, ketika pemanah sudah yakin dan mantap dengan segala hal, termasuk konsentrasi, postur, bidikan, dan lain sebagainya, anak panah pun dilepaskan. Kesadaran dalam melakukan tembakan ini biasanya disebut sebagai punching. Dibutuhkan kekuatan fokus dan mental dalam mengeksekusi fase ketiga ini. Bila lalai, seorang atlet biasanya akan mengalami panik dalam sekejap. Walau sebentar, tetapi sudah pasti gangguan tersebut akan mengganggu kemampuan dan laju anak panah. Itulah mengapa memanah diibaratkan sebagai latihan untuk keseimbangan hidup. Menurutnya, presisi bukan satu-satunya kunci keberhasilan dalam dunia panahan. Lebih dari itu, seorang pemanah juga harus bisa mengontrol keseimbangan tubuh dan pikiran. Dengan latihan untuk memperkuat keseimbangan ini, Anda juga berlatih untuk memiliki peluang atau akurasi yang lebih besar. Sebaliknya, satu gerakan kecil saja bisa berpengaruh pada laju anak panah. Ujung-ujungnya, makin tidak konsentrasi, tembakan meleset, akhirnya terlempar dari kompetisi. Ragam kompetisi dengan compound bow. Bicara tentang kompetisi, penggunaan compound bow pada olahraga panahan sudah mencapai pada pertandingan-pertandingan kelas elit yang dipertandingkan di seluruh dunia. Meski begitu, disiplin ini tidak akan dihadirkan pada Olimpiade. Sejak kejuaraan dunia panahan 1995, compound bow terus menemani para atlet. Disiplin ini disejajarkan dengan disiplin recurve. Dalam perlombaannya, seorang pemanah compound diharuskan menembak sasaran sejauh 50 meter dengan papan sasaran berdiameter 80 cm. Di fase kualifikasi, atlet dipersilakan melakukan 72 kali tembakan untuk mendapatkan peringkat berdasarkan skor total. Selanjutnya, peserta yang lolos akan memasuki fase eliminasi di mana mereka berhadapan satu lawan satu. Sang pemenang berhak maju ke babak selanjutnya, sementara yang kalah harus menerima nasib, tersingkir dari persaingan. Disiplin compound menerapkan penilaian berdasarkan skor kumulatif yang tujuannya untuk mendapatkan jumlah poin tertinggi. Untuk pertandingan individu, seorang pemanah memiliki 15 anak panah untuk 15 kali kesempatan menembak. Untuk beregu campuran sebanyak 16 anak panah, dan pertandingan beregu sebanyak 24 anak panah. Dikutip dari Wikipedia dan World Archery. Demikian sedikit penjelasan kami tentang pengetahuan panahan, semoga dengan penjelasan kami, semakin banyak yang minat untuk menjadi archer atau atlet panahan Indonesia, dari semua kalangan dan usia. Karena, semakin banyak dan ramai panahan Indonesia, sudah tentu akan lahir bibit-bibit archer atau atlet panahan yang berkualitas dan berkompeten. Agar panahan Indonesia semakin maju dan dapat berprestasi di Olimpiade dan prestasi dunia yang lainnya. Jangan pernah takut untuk bermimpi dan bercita-cita, karena segala sesuatu berawal dari mimpi dan keinginan untuk meraih ataupun mendapatkan sesuatu pencapaian.
Semoga sedikit ilmu dan penjelasan kami tentang divisi panahan, tata cara memanah dan tata cara berlomba di masing-masing divisi dapat bermanfaat dan bisa dijadikan referensi dalam melatih ataupun belajar memanah bagi Anda sekalian yang penasaran dan kepingin tahu tentang panahan. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan, karena kami manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Motivasi untuk archer atau atlet panahan. Berlatihlah seperti kalian bertanding, dan bertandinglah seperti latihan terbaik kalian. Jangan terlalu berpikir nanti bagaimana. Namun tetaplah fokus untuk saat ini. Berusaha lakukan yang terbaik. Berjuang pantang menyerah. Hasilnya, biar Tuhanmu yang menentukan. Kalau ingin medali emas, latihanmu juga harus porsi medali emas. Semangat panahan Salatiga. Salatiga pasti bisa juara. Semangat panahan Indonesia menuju prestasi dunia. Menyala abangku. Terima kasih.